Hai rekan-rekan mahasiswa praktikan laboratorium simulasi proses. Bertemu lagi dengan Bu Ernia. Dalam video ini saya akan menjelaskan demonstrasi simulasi temperatur kontrol dengan menggunakan simulator SimView. Seperti halnya pada simulasi sebelumnya, yaitu pada level kontrol, sebelum memulai praktik, pastikan rekan-rekan telah memiliki simulator yang akan kita gunakan. Nah, untuk memudahkan, di sini saya telah membuat shortcutnya. Nah, Anda bisa meletakkan shortcut dari simulator SimView yang berjudul Temperature Control of Liquid Tank. Nah, di PC Anda masing-masing gitu ya. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian saat akan memulainya, kita tinggal double klik dari shortcut ini, kemudian nah ini sudah masuk ke jendela softwarenya. Yang pertama harus kita lakukan adalah klik pause untuk menghentikan proses pengambilan data ya. Jadi kalau pada simulator SimView ini, ketika kita masuk ke jendela simulasi gitu ya, pertama kali masuk itu simulasi langsung dilakukan sesuai dengan default sistemnya. Untuk menghentikannya kita klik pause tadi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada gambaran simulasi yang akan kita lakukan. Jadi pada simulasi temperatur control of liquid tank ini, di sini kita bisa melihat gambar dari tangki yang berisi liquid yang nantinya akan kita simulasikan. Tujuannya apa simulasi ini? Nah, kita mau mengatur suhu liquid di dalam tangki agar sesuai dengan suhu set point. Nah, di sini pengaturan suhu set point ada di sebelah kanan dari tangki. Nah, ditunjukkan dengan ini ya, dengan angka yang ada di sini. Kemudian di sebelah kiri dari tangki ini ada pengaturan untuk temperatur environment atau suhu lingkungannya. Kemudian di sini juga diatur flow rate-nya. Ya, flow rate dari liquid yang akan masuk ke dalam tangki dalam satuan liter per menit. Kemudian suhu dari liquid yang masuk juga bisa kita atur di sini. Kemudian ada 3 pilihan controller, yaitu menggunakan mode manual, PID, dan on off. Untuk praktikum ini kita akan menggunakan mode controller manual dan PID. Kemudian di sini juga bisa diatur amplitudo dari noise-nya yang terukur ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada 2 grafik, yang bagian atas dan bagian bawah, di mana yang bagian atas ini menunjukkan suhu sebagai sumbu Y-nya adalah suhu dan sebagai sumbu X-nya adalah waktu dalam menit. Tetapi yang perlu saya ingatkan di sini bahwa waktu dalam menit di sini sedikit berbeda dengan waktu yang kita gunakan pada umumnya ya. Ada konversi waktu tertentu, gitu ya. Kemudian suhunya di sini terbaca 2 suhu, yaitu suhu set point yang berwarna hijau, nantinya di grafik akan ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Kemudian suhu yang terukur di dalam tangki itu berwarna kuning. Ini ya. Oke. Jadi ini tidak kita isi tetapi terbaca. Kalau kita mau mengatur suhu set point-nya, maka kita menggantinya di sini ya, dinilainya di sini. Kemudian di bagian atas ini juga terbaca control error yang terjadi. Jadi control error ini merupakan selisih dari nilai set point dengan suhu yang terukur dalam satuan derajat Celcius. Seperti itu. Oke,
Kemudian grafik yang bawah ini adalah sinyal pengendali atau U ya, dalam satuan kW, kilowatt. Nah, di sini juga kita tidak mengaturnya di sini, tetapi ini pembacaan ya, pembacaan dari simulasi yang kita lakukan. Sumbu Y-nya adalah U, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu dalam satuan menit. Nah, oke. Kemudian di sini ada dua tombol ya, ada stop dan continue. Nah, kita continue yang continue atau pause ya. Jadi kalau kita mau menghentikan simulasi, kita klik pause, tetapi kalau kita mau melanjutkan simulasi, kita klik continue. Ya, ini bisa berganti menjadi pause atau continue. Oke, kemudian seperti sebelumnya, jadi sebelah kiri ini adalah pengaturan parameter yang perlu kita atur gitu ya. Ataupun meskipun kita tidak mengaturnya, tetapi sudah ada default sistemnya. Angka-angka nilai-nilainya sudah dicantumkan gitu ya. Oke, kalau di sini kita lihat ada beberapa tab ya. Yang pertama ada di sini ada kontrol parameter. Di kontrol parameter ini ada nilai U ya. Apabila kita menggunakan controller manual, maka di sini akan menunjukkan nilai U manual ya dalam satuan kilowatt. Kemudian apabila kita menggunakan kontrol PID, maka kita perlu mengatur PID settingnya. Ada nilai KP, ada nilai TI, dan ada nilai TD. Kemudian kalau kita menggunakan controller on off, maka kita juga harus mengatur Umax, Umin, dan hysteresis. Tetapi pada praktikum ini kita tidak menggunakan controller on off. Kemudian ada tab berikutnya adalah sim parameter, di mana di sini kita mengatur kecepatan dari pengambilan data ya. Bagaimana caranya? Nah, sekalian kita atur pengambilan data menurut modul simulation speed-nya menggunakan nilai 50 ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengubahnya? Maka kita klik stop ya. Nah, maka pada tab ini akan aktif jendelanya. Jadi kita bisa mengganti simulation speed-nya sesuai dengan yang ada di modul. Jadi kita ganti dengan angka 50. Nah, untuk menguncinya di bagian atas di bawahnya edit ini ada tombol run ya. Jadi kita klik tombol run-nya, maka dia sudah terkunci. Simulasi speed-nya kita atur 50. Kemudian berikutnya adalah proses parameter ya. Di proses parameter ini ada parameter-parameter yang secara default sistem sudah ada angkanya gitu ya. Tetapi angka ini menunjukkan parameter-parameter tertentu. Misalkan di sini ada volume dari tangki ini sebesar 0,2 meter kubik. Ya, ini merupakan sudah diketahui gitu ya. Jadi volume dari tangkinya 0,2 meter kubik, kemudian density liquidnya 1000 kg per meter kubik. Nah, karena kita menggunakan air ya. Kemudian specific heat koefisiennya 4200 Joule per kilogram Kelvin. Untuk heat transfer koefisiennya atau U itu sebesar 1 kW per Kelvin. Kemudian time constant of heater 60, proses delay time delay-nya 30, time delay max-nya 300, dan initiate temperature-nya 35. Kemudian ada beberapa parameter yang terhitung seperti proses gain 0,42, kemudian flow rate-nya 0,33 kg per sekon, kemudian proses time constant-nya 0 gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada
more plots ya. Jadi grafiknya bisa juga diatur untuk temperatur, suhu lingkungan, kemudian suhu liquid masuk atau fluidnya ya. Tetapi yang tampil di sebelah kanan ini adalah untuk temperatur, dalam hal ini adalah suhu set point dan suhu yang terukur pada tangki. Dan yang di bagian bawah adalah sinyal pengendalinya atau U-nya. Oke, demikian untuk penjelasan bagian-bagian dari simulasi ini. Kita kembali ke gambarnya. Jadi di sini kalau kita lihat yang mau kita simulasikan ini adalah sebuah tangki ya yang berisi air. Kemudian di dalam tangki ini dilengkapi dengan stirrer atau pengaduk, di mana pengaduk ini digunakan untuk menjaga homogenitas suhu yang ada di dalam tangki. Karena suhu yang masuk ke dalam tangki pada suhu tertentu dan fluid tertentu, kemudian di dalam tangki dilengkapi dengan heater atau pemanas, di mana elemen pemanasnya pada P tertentu, kemudian nanti terhubung dengan temperatur transmitter dan temperatur controller. Nah, nanti kita akan mensimulasikan bagaimana kerja dari controller sehingga suhu di dalam tangki sama dengan suhu set point yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan untuk praktikum temperatur control of liquid tank ini. Terdiri dari 3 mode. Yang pertama adalah pengendalian dengan sinyal pengendali konstan, yang kedua adalah pengendalian umpan balik secara manual, dan yang ketiga adalah pengendalian otomatis dengan PI controller. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode yang pertama, yaitu pengendalian dengan sinyal pengendali konstan. Seperti biasa ya, ketika memulai praktikum, yang pertama kita lakukan adalah membuka softwarenya dulu ya, software simulasi temperature control of liquid tank seperti yang prosedur di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi ini sudah melalui tahapan itu. Kemudian untuk menghentikan pengambilan data kita klik pause ya, tadi ya sudah dilakukan juga. Kemudian selanjutnya adalah kita kosongkan chartnya. Ya, di sini ada 2 chart atau 2 grafik yang tadi di awal karena langsung buka itu langsung ada pengambilan data, kemudian kita pause. Nah, sekarang kita mau mengosongkan supaya kita bisa mengambil data dari awal ya. Oke, kemudian caranya bagaimana untuk mengosongkan chartnya? Di grafiknya kita klik kanan. Ya, kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu yang bisa kita pilih gitu ya. Kita pilih clear chart ya. Clear chart untuk mengosongkan chart yang kita mau gunakan untuk pengambilan data ya. Oke, sudah. Di kedua grafik kita lakukan hal yang sama ya untuk mengosongkan chartnya. Sudah. Oke, baik. Namun yang perlu diketahui bahwa meskipun kita sudah mengosongkan chartnya, tetapi di sini waktunya tetap berjalan dan tidak bisa dihapus ya. Jadi biarkan saja waktunya tetap berjalan, tetapi nanti untuk pengolahan data kita ambil dari waktu pertama kita mengambil datanya ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur kecepatan pengambilan data. Tadi juga sudah kita lakukan ya, untuk mengatur kecepatan pengambilan data, kita klik sim parameter. Tadi sudah kita lakukan ya. Di awalnya tadi simulation speednya 200, kemudian kita ganti menjadi 50. Dan kita sudah menguncinya gitu ya. Oke, kemudian
selanjutnya adalah kita memilih mode controller manual. Ya, di sini ada 3 pilihan mode, manual, PID, dan on off. Untuk prosedur yang pertama, kita pilih mode manual. Ini sudah terpilih mode manual. Taunya dari mana? Warna hijau ini ya, yang menyala ini adalah yang di mode manual. Kalau kita pilih PID, maka yang berwarna hijau adalah yang di PID. Oke, seperti itu ya. Jadi kita kembalikan ke mode controller manual. Kemudian kita atur parameter-parameter yang ada di sini. Jadi pada praktikum mode yang pertama ini kita atur suhu liquid masuk sebesar 20 derajat. Ya, temperatur in itu 20 derajat. Nah, di sini sudah sesuai 20 derajat. Kemudian set point suhunya adalah 40. Jadi suhu liquid yang ada di dalam tangki diset sebesar 40 derajat Celcius. Ya, ini sudah juga 40 derajat. Nah, dengan demikian kita bisa mulai untuk pengambilan data. Untuk temperatur suhu lingkungannya, kemudian noise dan sebagainya, ini ikuti default aja ya. Jadi kita tidak mengubah dari defaultnya. Oke, untuk memulai pengambilan data kita bisa klik continue. Sebelumnya di modul dijelaskan bahwa untuk suhu T-in 20 derajat Celcius kita melakukan pengamatan selama setengah menit ya, 30 detik. Nah, Anda menyiapkan stopwatch ya, supaya sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Karena waktunya yang ada di sini ini agak sedikit berbeda, jadi kita menggunakan stopwatch saja ya. Kita set 30 detik ya, setengah menit. Oke, kita mulai. Jadi mulainya pengambilan data dengan klik continue. Nah, ini kita bisa lihat di sini di grafiknya, yang hijau ini adalah suhu set pointnya. Tadi kita set 40, maka dia akan berada pada 40 derajat. Kemudian yang bawah ini yang berwarna kuning ini adalah suhu yang terukur di tangkinya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk yang grafik yang bagian bawah, tadi yang grafik atas ya. Sekarang kita lihat yang grafik yang bagian bawah. Di sini adalah ada pembacaan U-nya. Jadi U-nya di sini sebesar 40,3. Nah, dapat dilihat di grafiknya ini. Kalau Anda ingin lihat angkanya ada di sini, tapi kalau Anda ingin melihat sepanjang waktunya, maka Anda bisa melihatnya di grafik ini. Oke. Kemudian setelah 30 detik ya, kita klik pause ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di prosedur berikutnya. Kita diminta untuk mengubah nilai T-in, artinya kita mau memberikan disturbance ya. Disturbance-nya di sini adalah suhu fluida masuk, suhu liquid yang masuk ke dalam tangki atau temperatur in-nya diubah menjadi 15. Nah, tadi ya, kita lihat tadi sewaktu suhu T-in-nya 20 dengan TSP-nya 40, control error yang terbaca adalah 3,2. Di awal naik, kemudian setelah itu suhunya konstan ya. Oke. Kemudian kita bisa melihat juga di sini di controller parameter nilai umanya adalah 40,3 pada saat T-in-nya 20. Sekarang kita coba untuk memberikan disturbance atau mengubah temperatur in-nya menjadi 15. Nah, selama 1 menit ya nanti untuk perubahan ini. Maka kita mulai untuk menyalakan stopwatch kembali selama 60 detik atau 1 menit. Kemudian kita klik continue.
Nah, kita bisa lihat bagaimana kontrol errornya. Jadi Anda amati nilai kontrol error dan juga nilai sinyalnya ya. Atau bisa dilihat di sini adalah U-nya. Di sini U-nya tetap ya, U-nya tetap, tetapi untuk kontrol errornya berubah ya. Nah, ini kalau tidak terbaca nilainya, Anda bisa menggeser grafiknya dengan cara klik kanan pada grafik, kemudian di auto scale Y. Jadi dia akan mengikuti sumbu Y-nya ya. Nah, ini bisa kelihatan bahwa tadi itu turun, kemudian mencapai keadaan konstan atau steady di kontrol errornya 6,1 derajat. Oke, setelah 60 detik ya, kita klik pause lagi, kemudian kita lanjutkan dengan disturbance yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya sesuaikan dengan variabel yang diberikan ya. Nilai disturbance yang diberikan juga disesuaikan dengan variabel yang diberikan. Begitu pula nilai-nilai yang lain ya, disesuaikan dengan variabel yang diberikan. Oke, seperti itu untuk prosedur dari pengendalian dengan sinyal pengendali konstan. Anda diminta untuk mengamati suhu yang terbaca di grafik dan beserta kontrol errornya ya, terutama kontrol errornya dan sinyal yang terbaca ya ketika menggunakan mode pengendalian dengan sinyal pengendali konstan. Seperti itu. Kemudian untuk menyimpannya, jangan lupa untuk menyimpan setiap kali pengambilan data pada satu mode gitu ya, agar tidak saling tumpang tindih nanti datanya. Kita klik kanan untuk menyimpan datanya, kemudian pilih export, kemudian export data to Excel. Nah, kemudian di sini akan tersimpan data untuk pengambilan data yang kita dapatkan tadi gitu ya. Nanti ini digunakan untuk membuat grafik ya. Di akhir nanti ada tugas untuk membuat grafik. Nah, di sini ada nilai waktunya, kemudian amplitudenya, nilai amplitudo set pointnya ya. Jadi ini set pointnya, suhu set pointnya, kemudian di sini adalah waktunya, kemudian oke, jadi seperti ini. Jadi ini waktu untuk set point perubahan suhu ini, kemudian ini waktu untuk perubahan suhu pada liquid pada tangki yang terukur ya. Oke, kemudian kalau kita mau menyimpan data pada grafik yang kedua dengan cara yang sama juga ya. Dengan cara yang sama, kemudian kita ekspor dan ekspor data to Excel. Nah, nanti akan tersimpan grafik yang kedua. Jadi ini adalah grafik U dengan waktu versus waktu ya. Oke, kemudian untuk agar tidak membingungkan, jadi setiap selesai pengambilan data atau menyimpan data, kita beri nama dulu ya. Oke, kita beri nama. Oke, kemudian nah, ini kita kasih nama, misalkan tadi adalah mode 1. Kemudian formatnya kita pilih yang Excel ya. Oke. Kemudian kita simpan datanya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan sampai data yang kita peroleh nanti saling tumpang tindih dengan data yang lain gitu ya. Jadi sekali praktik untuk satu mode kita simpan dulu datanya.
Selanjutnya kita akan melakukan prosedur untuk pengendalian umpan balik secara manual. Ya, jadi untuk prosedur pengendalian umpan balik secara manual ini kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada prosedur pengendalian dengan sinyal pengendali konstan pada prosedur sebelumnya ya. Dari langkah pertama sampai langkah keempat, artinya dari membuka software, kemudian mengatur penghentian pengambilan data ya, kemudian mengatur berapa speed dari simulasi. Nah, ini sudah saya ubah ya menjadi nilainya 50. Kemudian kita kondisikan chartnya sudah kita hapus gitu ya, sudah clear chart. Kemudian setelah itu kita memilih controller manual. Di sini sudah menunjukkan controller manual. Selanjutnya kita jalankan simulasi. Ya, kondisi yang harus kita masukkan, temperatur masuknya adalah 20 derajat Celcius. Di sini sudah menunjukkan 20 derajat Celcius. Kemudian temperatur set point-nya adalah 40 derajat Celcius. Di sini juga sudah menunjukkan 40 derajat Celcius. Yang perlu diperhatikan, mungkin pada saat nanti praktikum nilai temperatur in maupun set point-nya bisa berubah. Jadi diperhatikan sesuai dengan nilai yang diinginkan ya. Oke, kemudian selanjutnya kita mau simulasi dengan pengendalian umpan balik secara manual. Artinya di sini nanti kita akan menjaga suhu yang terukur atau temperatur measurement-nya di dalam tangki itu sama dengan set point-nya, artinya kontrol error-nya 0. Bagaimana kita menjaganya dengan cara mengubah nilai manualnya. Oke, kita mulai. Jadi parameternya sudah kita atur, kemudian kita klik continue untuk memulai pengambilan data. Oke, jadi yang kita amati di sini pada tahap ini ya, ini nilai kontrol error-nya menunjukkan nilai yang tinggi gitu ya, nanti sampai dia keadaan steady. Nah, nanti kita bisa amati steady-nya pada angka berapa, tetapi sebetulnya yang kita inginkan adalah kita mengatur nilai umpannya sampai dia mendapatkan nilai kontrol error-nya 0. Nah, kita naikkan karena ini sudah di bawah temperatur set point-nya, maka umpannya kita naikkan. Kemudian ini masih naik ya. Nah, kita ubah-ubah sampai dia mencapai steady state-nya zero control error gitu ya. Nah, kita lihat ini masih naik. Nah, ini sampai dia melebihi ya, sudah kontrol errornya minus, berarti sudah lebih daripada set point, maka kita harus menurunkan. Seperti itu ya, untuk menjaga agar temperatur measurement-nya sama dengan temperatur set point-nya. Nah, itu bisa kita atur sampai dia mendapatkan zero control error. Ini masih kurang ya. Nah, nanti caranya seperti itu, jadi kita sampai mendapatkan zero control error. Oke, ini sudah mendekati sepertinya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah di prosedurnya dinyatakan bahwa kita berikan disturbance. Nah, kita ganti nilai temperatur in-nya menjadi 15 dan kita melakukan prosedur yang sama. Nah, ini ketika temperatur in-nya diganti menjadi 15, maka dia kontrol error-nya menjadi lebih besar lagi ya, temperatur measurement-nya turun, maka kita ubah nilai umpannya kembali sampai dia mendekati nilai set point yang diinginkan. Seperti itu prosedurnya. Kita melakukan hal yang sama sampai diperoleh zero control error kembali, seperti itu ya. Jadi
kita harus mengamati berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan zero control error per variabel temperatur in-nya ya. Jadi sebelum dilakukan perubahan temperatur in-nya, maka kita harus memastikan dulu bahwa zero control error sudah tercapai dan dihitung, diamati berapa waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik pause ya. Kemudian seperti biasa kita simpan datanya. Kita simpan, export data to Excel. Nah, kita simpan. Kita lakukan hal yang sama untuk grafik yang kedua dan seperti prosedur sebelumnya ya. Jadi setelah menyimpan data, kemudian kita beri nama agar tidak tertukar antara satu data dengan data yang lain, seperti itu. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk mode berikutnya. Selanjutnya adalah pengendalian otomatis dengan BI Controller. Seperti pada prosedur sebelumnya, jadi pada mode ini juga melakukan prosedur yang sama seperti pada mode pertama ya. Pengendalian dengan sinyal pengendali konstan. Kita lakukan prosedur 1-4 seperti yang ada di modul ya. Jadi kita buka lagi softwarenya, kemudian kita hentikan pengambilan data dengan klik pause, kemudian kita atur speed pengambilan datanya menjadi 50. Kalau sudah, kita clear chartnya dan kita bisa melakukan langkah berikutnya pada mode pengendalian otomatis dengan BI Controller ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memilih controller PID. Kita klik PID, kemudian kita buka tab controller parameter. Di sini ya, di control parameter ini ada PID setting yang sebelah sini ya. PID setting ini kita isi sesuai dengan ketentuan di modul bahwa nilai KP-nya adalah 2,6, kemudian TI-nya adalah 6,3 menit atau 378 detik ya. Ini dalam satuan detik ya. Kemudian datanya atau TD-nya adalah 0. Oke. Kemudian kita diminta untuk melakukan simulasi. Nah, ini karena modenya otomatis, maka kita set lagi untuk suhu masuk ke dalam tangki, temperatur in-nya adalah 20 derajat Celcius, ini sudah sesuai. Kemudian set point suhunya adalah 40 derajat Celcius, ini juga sudah sesuai. Nah, kemudian kita lakukan simulasi dengan klik continue selama 1 menit. Jangan lupa untuk menyalakan stopwatch-nya ya ketika memulai pengambilan data. Nanti ketika sudah 1 menit, maka kita klik pause di sini ya. Kemudian kita amati steady state control error yang terjadi itu berapa ya. Jadi kalau kita lihat ini di sini ketika menggunakan mode otomatis, maka dia akan menuju ke steady state control error tertentu. Nah, ini di sini menunjukkan control error ini sudah mencapai 0, maka dia akan konstan ya. Sinyal pengendalinya atau U-nya itu konstan. Diperhatikan juga nilai U-nya ya. Karena di sini nilai U-nya itu otomatis, maka besarnya nilai U sudah default dari sistem ya. Jadi akan dimanipulasi by system ya dari controllernya, dan kita tidak perlu untuk mengubahnya
Oke. Kemudian setelah 1 menit kita klik pause, kemudian kita berikan disturbance, jadi kita ubah nilai dari suhu yang masuk ke dalam tangki atau temperatur in-nya menjadi 15 derajat Celcius, kemudian kita klik continue lagi. Nah, kita lakukan pengambilan data lagi, kita amati besarnya kontrol error dan sinyal kontrol sinyalnya. Nah, nanti kita amati dan lakukan hal yang sama untuk variabel temperatur in yang lain ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik pause lagi, kemudian seperti biasa kita simpan data pengambilan data kita, export, kemudian export data to Excel. Maka kita bisa menyimpan datanya dalam format Excel, nanti tinggal di rename saja, dipilih formatnya yang Excel gitu ya. Nah, nanti dari situ, dari data-data yang sudah kita dapatkan, kemudian nanti silakan dikerjakan tugasnya. Salah satu tugasnya adalah membuat grafik ya, sesuai dengan masing-masing pada masing-masing mode sesuai dengan variabel yang diberikan. Baik, demikian demonstrasi simulasi menggunakan simulator temperatur control of liquid tank. Silahkan dipraktekkan pada praktikum ke depan. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.